Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, tidak ada Faris, tidak ada Fedrian. Karena hari ini gue mau review film yang mereka belum tonton gitu ya. Gue udah nonton nih, ini salah satu film yang fun gitu ya. Kali ini gue bahas animasi gitu. Ini animasi yang berjudul Ruby Gillman Teenage Kraken gitu. Mungkin untuk kemarin gue sempat bahas Elemental gitu kan, animasi juga. Tapi kali ini animasi juga dari Universal Pictures gitu ya. Ini lucu, menggemaskan, dan gue suka banget sama soundtracknya. Ini diperankan sama Annie Murphy, ada Lana Condor, ada Jane Fonda, wah banyak lah. Dan gue suka banget ya. Sebenarnya awalnya gue pikir ini akan menjadi animasi yang ya udahlah anjir boring kayaknya gitu loh kan, akan kayak ya udah aja gitu loh. Tapi pas gua iseng nonton gitu ya, ternyata gue lebih suka ini sih sejujurnya dibanding Elemental gitu ya. Kayak ini premisnya itu, ceritanya itu nggak apa ya, nggak pada umumnya lah bisa gue bilang ya. Jadi ceritanya kan tentang Kraken muda, Kraken remaja yang ternyata dia itu hidup di manusia, maksudnya hidup bareng manusia gitu. Lo dari kecil sampai lahir, dari kecil sampai dewasa, lo tuh bareng manusia, lo sekolah dan lain sebagainya. Tapi manusia tuh nggak tahu kalau lo Kraken gitu. Yang uniknya lagi adalah lo itu bener-bener cabut dari kehidupan bawah laut tuh, dari Kraken gitu. Yang kayak wow, keren juga nih. Maksud gue pikir kan pada umumnya kayak lo hidup Kraken, lo melihat kayak Little Mermaid lah gitu, lu pengen nih sama manusia karena lu tertarik sama manusia gitu dan lain sebagainya. Tapi ini kebalik gitu, lu dari manusia yang lu nggak mau tahu tentang kehidupan Kraken gitu, dan lu penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa lu sampai cabut dari dunia Kraken gitu. Nah itu yang menarik dan itu yang seru untuk digali. Banyak banget apa ya, hal-hal yang menurut gua misterinya, walaupun ini animasi tapi tetap seru untuk diikutin gitu. Kayak lu penasaran background ibunya itu sebenarnya gimana gitu. Terus kenapa si Ruby-nya ini bisa membesar jadi Kraken yang besar gitu. Emang kenapa sih Kraken tuh kalau kena air tuh kenapa gitu. Itu unik banget dan gue suka. Dan yang lebih gue suka lagi adalah ternyata backstory-nya gitu ya. Siapa sih villainnya gitu sebenarnya. Gue pikir itu akan menjadi suatu hal yang ya udah, mungkin manusia yang tidak terima dengan kehidupan Kraken, dan Krakennya akhirnya yang merasa sudah menyelamatkan, sudah hidup dengan manusia, manusianya mengkhianati, bla 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 bla. Simple gitu. Tapi ternyata menurut gua semakin unik adalah ketika musuhnya adalah mermaid gitu. Mermaid yang kita tahu, gua gak tahu ya, mungkin ini menyinggung sedikit tentang Little Mermaid atau enggak, gua nggak tahu. Tapi musuhnya mermaid gitu. Ternyata mermaid di sini menjadikan peran antagonis gitu, peran yang jahat gitu, yang kita tahu cantik. Kraken yang kita tahu mungkin Kraken jauh lebih jahat gitu ya, karena dia monster, kakinya banyak, besar di lautan, suka ngebunuh manusia. Itu kan adalah mitologinya gitu kan. Tapi ternyata malah mermaid dan Kraken itu malah menjadi peran protagonisnya. Nah itu yang menurut gue jadi salah satu premis yang unik dan menarik gitu. Terus pengemasannya gimana sih? Ya pengemasannya menurut gue juga seru aja sih. Gue suka banget sama soundtracknya. Soundtrack yang setiap, gue gak tahu tuh royaltinya seperti apa gitu ya. Karena banyak banget lagu-lagunya bagus. Salah satunya yang gue suka Pink Venomnya Blackpink gitu. Tiba-tiba di situ dimunculin yang gue sampai wow gitu. Sampai di samping gue, sebelah gue tepuk tangan men. Dia tepuk tangan ketika lagu Pink Venom menjadi soundtracknya si Teenage Kraken ini. Dan scene itu juga lagi pas banget sama lagunya si Pink Venomnya Blackpink gitu. Kayak wah luar biasa banget sih. Dan apa ya, di situ gue suka animasinya oke lah. Kita sama-sama tahu dia juga yang buat si How to Train Your Dragon sama Shrek gitu. Mungkin lebih light ya. How to Train Your Dragon kan lumayan masih sedikit berat gitu ya. Ya mungkin untuk anak kecil suka lah sama Toothless dan lain sebagainya. Tapi ceritanya kan jauh lebih dalam daripada itu gitu. Nah Kraken ini jauh lebih bisa dinikmatin sama anak-anak lah, bisa gue bilang gitu. Cuma yang gue itu tadi yang gue suka gitu ya. Mungkin yang gue kurang suka lebih ke ini sih, jokesnya ya. Pertama jokesnya menurut gue hit and miss gitu. Kadang terlalu memaksakan. Yang kedua
gue suka sama premisnya gitu. Kayak kita tahu Shrek itu sampai ada Shrek 1 2 3, How to Train Your Dragon sampai 3 juga gitu. Kayaknya Teenage Kraken ini Ruby Gillman ya udah cuma sampai di sini aja gitu loh. Ceritanya memang dibuat hanya untuk satu film aja, tidak untuk 2 film gitu. Dan apalagi ya? Kalau dari karakter gue fine sih ya, gue suka sama si Ruby Gillman, gue suka sama si Kraken yang jatuh cinta sama manusianya juga lucu juga tuh, yang main skateboard yang idamannya Ruby Gillman itu juga karakternya unik lah gitu. Jadi di sini ya gue bisa nikmatin sih, gue enjoy untuk film yang mungkin bisa gue bilang segmentasinya adalah anak-anak gitu. Dan gue juga nggak berekspektasi terlalu tinggi untuk plotnya sih ya. Maksud gue mungkin ada beberapa hal yang lu ngerasa kok plotnya begini sih bro, plotnya kenapa cepat banget sih dalam mengatasi masalahnya gitu, plotnya kenapa tiba-tiba perubahan karakternya bisa gas ke switch secara cepat gitu. Ya udah, lu berharap apa, ini film anak-anak men gitu. Tapi untuk film anak-anak lu cukup enjoy gitu, cukup bisa menikmati gitu. Dan apa ya, buat lu yang nyari tontonan, pengen nonton tanpa mikir gitu ya, buat nonton yang ya udahlah gue pengen enjoy the movie aja, gue nggak mau berpikir keras, Teenage Kraken Ruby Gillman ini oke banget sih. Kalau gue disuruh ngasih skor berapa ya, 7/10. Gue suka banget khususnya soundtracknya sih. Lu setiap momen yang menurut gue mungkin momen yang apa ya, yang lumayan krusial, ditambah dengan soundtrack itu mempertebal pesan yang mau dia kasih gitu, mempertebal juga feeling yang nonton tuh jauh lebih kena gitu. Itu bagus sih, gue suka sama penempatan soundtracknya. Dan ini udah tayang di bioskop, worth it to watch ya, untuk kalian ngajak keluarga atau anak anda atau saudara anda yang kecil dan masih suka gitu nonton film animasi. Ini salah satu yang boleh banget ditonton, Ruby Gillman, Teenage Kraken ya, gue suka banget. Mungkin buat kalian yang udah nonton bisa tulis di kolom komentar, dan buat kalian yang belum nonton silahkan ditonton ya. Karena dari sekian banyak film yang saat ini tayang gitu, mungkin sedang ramai bioskopnya, mungkin juga kalian gak pengen nonton yang berat-berat atau gak pengen yang jump scare atau horor-hororan, Ruby Gillman Teenage Kraken bisa menjadi opsi buat kalian semua. Paling segitu aja dari Sinema Tengah Malam untuk review satu film ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Segitu ya dari podcast Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.